Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kualitas pelayanan guna memenuhi tugas manajemen mutu. Perkenalkan, saya Nurlaili, NIM 2010411156 dan anggota kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Arila Molektu Zahro, NIM 2010411169. Perkenalkan, nama saya Risa Rosalina, NIM 2010411165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizaldo Aman Fareza, NIM 2010411167. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan, NIM 2010411152. Itulah nama anggota kelompok kami. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu definisi mengenai jasa. Jasa merupakan pemikiran suatu kinerja atau tindakan kasat mata dan satu pihak kepada pihak lain. Dalam kegiatan sehari-hari, jasa tidak terlepas dari manusia. Sebagai contoh, kita membutuhkan baju sebagai pakaian yang kita kenakan dalam sehari-hari. Untuk mendapatkan sebuah baju, kita akan membutuhkan seorang penjual baju yang memberikan sebuah jasa pelayan kepada jasa dari seorang penjahit, dan banyak contoh lainnya dalam kehidupan kita. Jasa merupakan berbagai kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia sebuah jasa, yakni perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Selanjutnya yaitu definisi jasa menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Christian Grönroos. Jasa yaitu sebuah proses yang terdiri atas rangkaian kegiatan intangible yang biasanya terjadi pada sebuah interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau suatu barang dan atau sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai sebuah solusi atas masalah pelanggan. Selanjutnya yaitu definisi jasa menurut Jaslim Saladin. Jasa yakni setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Selanjutnya yaitu definisi jasa menurut Adrian Paine. Jasa ialah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen, nilai atau manfaat, intangible yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Selanjutnya yaitu pengertian menurut Ratih Huryati. Jasa yakni seluruh kegiatan ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan suatu nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi para pembeli pertamanya. Dan selanjutnya yaitu pengertian jasa menurut Philip Kotler. Jasa ialah tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Selanjutnya yaitu pengertian jasa menurut Lovelock. Jasa adalah layanan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Adapun proses ini tidak terkait dengan produk fisik. Jasa tidak berwujud, umumnya tidak menyebabkan kepemilikan dari faktor produksi. Selanjutnya yaitu pengertian menurut Norman. Jasa yaitu jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dan sekedar hasil sesuatu yang tak terhalang. Dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen. Selanjutnya yaitu pengertian jasa menurut Mursid. Jasa yakni kegiatan yang mampu diidentifikasikan secara tersendiri yang pada hakikatnya bersifat tidak teraba untuk memenuhi suatu kebutuhan dan juga tidak harus terikat pada suatu penjualan produk atau jasa lain. Selanjutnya yaitu pengertian jasa menurut Gasper. Jasa merupakan suatu hasil yang diciptakan melalui aktivitas dalam keterkaitan antara pemasok dan pelanggan dan melalui aktivitas internal pemasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Dan yang terakhir yaitu pengertian jasa menurut Yauti. Jasa ialah suatu produk yang tidak nyata dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa dan penerima jasa melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Klasifikasi jasa yaitu terdiri dari 7 poin. Di antaranya yaitu yang pertama, segmen pasar. Yang dimana dalam segmen jasa dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu jasa kepada konsumen akhir, seperti taksi, asuransi jiwa, pendidikan. Dan yang kedua, jasa kepada konsumen organisasional, misalnya seperti jasa akuntansi dan perpajakan. Yang kedua yaitu tingkat berkewujudan. Dalam klasifikasi yang satu ini berkaitan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dan konsumen. Adapun klasifikasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu owned good service, rent good service, dan non good service. Poin yang ketiga yaitu keterampilan penyedia jasa. Jasa ini terdiri dari professional service seperti konsultan hukum, konsultan manajemen, dan konsultan pajak. Dan ada pun yang non profesional seperti sopir taksi dan penjaga malam. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi jasa. Jasa ini dibagi menjadi 2, yaitu komersial service atau profit service seperti bank dan penerbangan. Dan ada juga non-profit seperti yayasan, sekolah, panti asuhan, dan museum. Yang kelima yaitu regulasi. Jasa ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu regulate service. Contohnya seperti angkutan umum dan perbankan. Adapun yang non-regulate seperti pengecatan rumah. Yang keenam yaitu tingkat intensitas karyawan. Jasa ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama equipment based service seperti ATM, dan people based service seperti penjaga malam, jasa akuntansi, dan konsultan hukum. Dan yang terakhir yaitu tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Pada klasifikasi ini dibedakan menjadi 2 juga, yaitu high contact service seperti perawat dan dokter. Adapun low contact service seperti layar tancap dan bioskop. Yang kedua yaitu karakteristik jasa. Dalam karakteristik jasa terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu tidak berwujud. Jasa ini bersifat abstrak dan tidak berwujud. Jasa ini tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar ataupun dicium sebelum jasa itu telah diterima. Yang kedua yaitu bervariasi. Jasa ini bersifat non-standar dan sangat variabel, berbeda dengan kualitas produk fisik yang sudah terstandar. Pada kualitas pelayanan jasa tergantung pada siapa yang menyediakan, di mana, kapan, dan bagaimana jasa tersebut diberikan. Disitulah jasa disebut bervariasi. Yang ketiga yaitu tidak dapat dipisahkan. Umumnya, jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu bersamaan dengan partisipasi konsumen di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat disimpan. Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya ada pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh penerimanya. Karakteristik ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat diproduksi terlebih dahulu, disimpan, dan dipergunakan lain waktu. Strategi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu segmentasi market, yaitu melakukan kegiatan ini harus berfokus pada konsumen yang potensial, agar pelayanan ini dilakukan secara baik dan menarik minat konsumen. 2. Positioning market,
yaitu menentukan positioning secara spesifik akan membuat perusahaan semakin tepat untuk mendapatkan konsumen. 3. Market entry strategi, yaitu strategi ini dilakukan seperti membeli perusahaan lain, bekerja sama dengan perusahaan lain, atau internal development. 4. Marketing mix strategi, yaitu dengan mempengaruhi tanggapan konsumen sebaiknya memiliki banyak variabel pemasaran yang digunakan. Yang terakhir, timing strategi, yaitu melakukan strategi pemasaran sebaiknya memilih waktu yang tepat sehingga produk yang ditawarkan kepada konsumen juga meningkat. Selanjutnya, cara melakukan strategi perusahaan jasa. 1. Menjalin hubungan baik kepada pelanggan, yaitu melakukan promosi dan mengenalkan produk secara langsung kepada pelanggan juga dapat menghemat biaya iklan yang mempengaruhi laporan perubahan modal usaha. Kedua, mengetahui target market konsumen, yaitu jika sudah tahu target market konsumen dengan pelayanan yang diberikan secara cepat dan tepat, maka akan membuat konsumen untuk berlangganan kembali. 3. Melakukan promosi internet marketing. Pada dasarnya, teknologi sekarang yang digunakan semakin canggih. Maka dari itu, promosi dilakukan melalui internet marketing akan membuat pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan. Keempat, memutuskan lokasi secara tepat dan strategis, yaitu melalui pertimbangan pemasaran dan memutuskan lokasi secara tepat dan strategis akan membuat Anda mendapatkan konsumen yang sesuai dengan target penjualan produk. Yang kelima, tetap menjalankan promosi secara offline. Bekerja sama di acara pameran atau seminar yang sesuai dengan usaha jasa perusahaan dapat memberikan kemudahan untuk mempromosikan produk dan menambah kepercayaan konsumen. Mengelola diferensiasi. Pemasaran sering mengeluh tentang sulitnya alternatif mendiferensikan jasa mereka terhadap jasa para pesaing. Alternatif bagi pesaing, harga dan mengembangnya tawaran, penyampaian dan atau kesan didiferensiasikan. Tawaran dapat mencakup keistimewaan yang inovatif. Tantangan utama adalah sebagian besar inovasi jasa mudah ditiru, hanya sedikit yang dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Namun, perusahaan jasa meriset dan memperkenalkan inovasi secara teratur akan memperoleh serangkaian keunggulan temporer yang melebihi pesaingnya dan memiliki reputasi di bidang inovasi. Perusahaan tersebut dapat mempertahankan pelanggan yang menginginkan yang terbaik. Mengelola mutu jasa. Mengelola mutu jasa, sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi dibandingkan para pesaing dan yang lebih tinggi daripada harapan pelanggan. Harapan-harapan itu dibentuk oleh pengalaman di masa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan jasa. Syarat-syarat mengelola mutu. 1. Kesengajaan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 2. Kesengajaan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. 3. Kesengajaan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. 4. Kesengajaan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 5. Kesengajaan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengelola produktivitas. Pertama, meminta penyedia jasa untuk bekerja lebih cekatan. 2. Meningkatkan kuantitas jasa dengan melepas mutu tertentu. 3. Mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan menstandardisasi produksi. 4. Mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan menemukan suatu solusi produk. 5. Merancang jasa yang lebih efektif. 6. Memberikan insentif kepada
pelanggan untuk menggantikan usaha perusahaan dengan usaha mereka sendiri. 7. Memanfaatkan kemampuan teknologi untuk memberi akses kepada pelanggan. 8. Perusahaan tidak boleh terlalu keras dalam mendesakkan produktivitas. Prinsip-prinsip manajemen jasa. Pertama, kepemimpinan. Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya meningkatkan kinerja kualitas. Kedua, pendidikan. Semua karyawan perusahaan mulai dari manajer puncak sampai karyawan operasional wajib mendapatkan pendidikan mengenai kualitas. 3. Perencanaan strategik. Proses perencanaan strategik yang harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Keempat, review. Proses review merupakan satu-satunya yang paling efektif bagi manajemen untuk merubah perilaku organisasional. Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus-menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran kualitas. Kelima, komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, maupun stakeholder atau seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, sekitar, dan lainnya. Keenam, total human reward. Itulah penjelasan dari kami mengenai kualitas pelayanan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.